Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim dimana saja berada, jumpa kembali dengan saya Kong Yani. Semoga semua sahabat selalu dalam lindungan, dalam hidayah, ya, curan rahmat, berkah, serta keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, ya. Setiap permasalahannya Allah berikan jalan keluarnya, solusinya. Yang dalam keadaan sakit, tidak sehat, dibuang penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sang penyembuh. Rumah tangganya ya diberikan suasana ketenangan, harmonis, ya, dan kita tetap diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah, bil khusus ibadah Ramadan, yaitu siam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim, alhamdulillah juga situasi kembali normal, ya, baik. Kemarin habis banjir, ya, mudah-mudahan ya banjir lagi, ya, kembali normal, ya, kita bisa melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan baik, ya. Sahabat-sahabat yang mengalami ya musibah, ya, atau korban banjir, ya, mudah-mudahan kesabaran, beri kekuatan, diberikan kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki situasi yang ada kembali, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baiklah sahabat-sahabat sekalian, saya kembali ingin melanjutkan kita sama-sama belajar, ya, merenungi, mentafakurkan, mengambil hikmah yang terkandung di dalam kitab Manaqib, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Biasanya dibacakan bahasa Arabnya aja. Kesempatan ini saya membacakan artinya, ya, sedikit bahasa Arabnya. Itu. Untuk kita bisa mengambil hikmah, ya, maksud yang terkandung di dalamnya sebagai tambahan, ya. Kita mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan ya pelajaran-pelajaran yang baik, pelajaran yang agung, yang luhur, yang mengisahkan seorang wali Allah yang memiliki keutamaan yang besar, ya, yang terkenal dengan sebagai Waliul Qutub, Sultanul Aulia, ya, yang diakui dari seluruh dunia, khusus di Indonesia ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya mulai dengan membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wulida radhiyallahu anhu, ya, dilahirkan, ya, semoga Allah mencurahkan keridhoannya, di Jilan, jadi Syekhuna dilahirkan, ya, di daerah Jilan, ya, atau kita biasa sebutnya Jailan, ya, Jailani jadi Jilan. Wa huwa biladun mutafarriqah, dan dia adalah merupakan kota atau negeri yang terpencil, ya, mutafarriqah, yang terpisah, ya. Min wara'i Tobaristan, ya, yang berada di ya luar daripada Tobaristan, ya, Tobaristan. Fisanah, pada tahun, ya, ihda wa sab'in wa arba'i mi'ah, ihda 1 sab'in 70 71, arba'ah 4, mi'ah 100, jadi 471 maksudnya, ya, Hijriyah. Jadi 400, di abad keempat Hijriyah, ya, 400 tahun setelah zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, bertepatan di malam
1 Ramadan. Nah ini dia, kenapa pas di edisi Ramadan ini saya tertarik membacakan karena memiliki sebuah kesamaan ya, hubungan lah ya. Ramadan ini bulan yang salah satunya di samping bulan yang Syam ya, bulan nuzulul Quran ya. Ramadan juga ternyata bulan di mana dilahirkannya Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, sahabat-sahabat sekalian. Jadi punya banyak keutamaan di Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan dibacakan ini kita mendapatkan barokahnya ya, mendapatkan kebaikannya ya sahabat-sahabat sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian lanjut lagi, wakana, dan adalah fi tufuliyatihi yamtani'u minar rodo'ati fin nahari Ramadan, dan adalah fi tuful, lagi tiflnya nih, lagi tiflun, lagi masa kecilnya bayi ya, yamtani'u ya itu tercegah ya, atau tidak mau min rodo'ati, menyusui fi nahari Ramadan. Jadi pada waktu dia masih bayi baru lahir itu, kalau di siang hari di bulan Ramadan itu kan terakhir bulan Ramadan, dia nggak mau menyusuin gitu. Inayatan minallah, sebuah inayah ya, petunjuk atau apa inayah ya, ya perhatian lah ya, atau keutamaan ya, petunjuk ya, terkait taufik ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi ini nih salah satu keagungan, pemuliaan ya, keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah itu ketika masih bayi berlahir, dia siang hari nggak mau nyusu, kayak orang puasa juga ikut puasa gitu. Masya Allah, ini artinya sebuah ciri-ciri ya, ciri-ciri hamba-hamba yang memiliki ya keutamaan lah sebagai samsi ya, duha ya, sebagai mataharinya umat ya. Seperti itu ini. Jadi ya keutamaan, jadi ketika masih bayi jadi udah nggak mau udah puasa ya, jadi nggak mau, kalau maghrib baru tuh pengen nyusu dia gitu sahabat-sahabat. Inilah subhanallah ya, sebuah keutamaan daripada beliau ya, daripada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ya. Kemuliaannya masih bayi udah ada kemuliaannya, udah ada fadilahnya ya. Walamma ro'a wasaro ila talabil ulumi. Nah, maka dan tatkala ya dewasa ya, tumbuh ya, dia belajar, wasaro ila talabil ilmi, dia berjalan ya, menuntut ilmu ya, itu jadi senang belajar, berarti masih ketika dia udah remaja lah ya gitu. Wa qasada kullah mifdolin alim gitu, dan dia belajar ya, mendatangi ya orang-orang yang alim nih ya, orang yang alim ya, yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Wa madda yadahu ilal fadaili fakana asra'a min khatwiz zalim itu. Jadi dia itu benar-benar tuh di dalam mencari keutamaan ya, dia juga senang melaksanakan keutamaan ya, dan dalam dia belajar ya sungguh-sungguh banget itu ya. Karena asro, maka adalah lebih cepat ya, min khotwil zalim, dari langkah burung ya, langkah burung merak ya, yang jantan ya. Jadi langkahnya cepat lah begitu, diperumpamakan seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi semangat deh nih, semangat, dan juga semangat di dalam mengerjakan amal-amal keutamaan sahabat-sahabat sekalian. Jadi masih kecilnya, bayinya dia puasa ya, kemudian tumbuh menjelang
kekanak-kanakan ya, menjelang remaja dia belajar ya. Nah, itu lanjut lagi ya, watafaqo, dan dia belajar ilmu fikih nih. Bi Abil Wafa Ali bin Aqil, belajar dengan Syekh ya. Nah, Syekh Abi Wafa Ali ibni Aqil ya, bin Aqil ya. Dia no Abil Khattabil ya. Syekh Abi atau Abu Khattabil Kalwazani ya, itu Abi, jadi Abi Khattab ya, Kalwazani ya, ini jadi dia belajar banyak nih ya pada Syekh Abu Khattab Wal Khawazani ya. Al-Mahfud bin Ahmad bin Jalil kepada Syekh Abdul Husain Muhammad bin Qadi Abi Ya'la ya. Kemudian juga pada ulama-ulama yang lain yang derajatnya bagus ya. Di bidang adab beliau belajar kepada Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali Tibrizi. Nah, jadi dia belajar tuh banyak ya. Dan belajar tarekoh juga. Ini dia ya. Jadi belajar tarekoh juga ya. Ini. Jadi ya, wa akhadha ilma tariqah anil arifi billahi Syekh Abi Khairi Hammad bin Muslim Dabbas. Nah, ini dia guru tarekatnya nih ya. Itu Syekh ya. Khairi Hammad bin Muslim Dabbas, sama-sama seorang mursyid billah ya. Masya Allah. Jadi sampailah belajar ilmu tarekoh. Ini ulama-ulama dulu begitu. Jadi dia nggak hanya belajar fikih adab, tapi juga sampai ujungnya ke tarekoh atau tasawuf lah, sahabat-sahabat sekalian. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Dari kecil, bayi ya, dia nggak nyusuin ya, dan belajar ilmu ya dari kecil ya, udah belajar ya sampai dewasa ya tentang ilmu fikih ya, sampai pada ilmu adab ya, bermacam-macam ilmu ya di dalam agama, sampai puncaknya belajar ya, tasawuf atau tarekoh. Jadi seorang yang alim itu wajib belajar tarekoh, karena itu pelajaran yang menyangkut bagaimana kita mengontrol, mengintrospeksi, memuhasabah tentang diri kita sendiri dari kualitas sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau nggak belajar tarekoh nggak lengkap. Kalau nanti dia menjadi seorang alim ya, seorang pembimbing, pengajar atau ustadz lah ya, sekurang-kurangnya itu nggak lengkap. Kalau zaman dulu ya di abad ke 4 menjelang 4 ya, awal ya. Berarti di abad ke-5 lah beliau ya, karena kan 471 lahirnya, berarti kan usia dewasanya baru di abad ke-5 ya, Hijriah. Berarti kalau di Masehinya berarti abad abad ke-11 ya, karena kan bedanya sekitar 6 abad ya, 600 tahun. Rasul lahir di 71 Masehi, terus 600 Masehi lah. Rasul kan 40 tahun nanti berjadi nabi. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut lagi, wala bisa min yadil qadi Abi Sa'idil Mubarak khirqah syarifatal sufiyah. Dia nih dilanjutin lagi nih baiatnya nih ya, belajarnya ya pada Qadi Syekh Qadi Abi Sa'id Mubarak khirqah syarifah sufiyah. Masya Allah, ini dia nih disempurnakan lagi kemudian pada Syekh Qadi bin Sa'id Mubarak ya, sehingga mendapatkan ya itu khirqah syarifah sufiyah, jadi mendapatkan gelar ya seorang pembimbing di dalam tasawuf ya, yaitu jadi seorang syekh mursyid gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi harus dapat ijazah nih dari gurunya, Masya Allah. Jadi dia benar-benar mengikuti tuntunan adab lah atau pakem ilmu pada masa itu, dimana seorang harus belajar itu sampai dari ya
ikro ya, kemudian tajwid, qiraat ya, sampai terus ya tafsir, sampai fikih, sampai adab, sampailah belajar thariqah. Thariqah itu pelajaran yang memang sifatnya penerapan untuk pembinaan diri kita yang lebih betul-betul spesifik ke arah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai betul-betul bisa mendapatkan ilmu arif ya, mengenal kepada Allah atau makrifat istilah sekarang yang populer seperti itu sahabat-sahabat sekalian ya. Dan mendapatkan ya, dan belajar guru-guru yang betul-betul sudah diakui akan kesohihannya ya, sehingga mendapatkan ijazah lah tertentu ya, pengakuan ya, izin dari untuk menjadi seorang mursyid, pembimbing untuk mengajarkan thariqah gitu sekalian, sahabat-sahabat sekalian ya itu. Nah, di sini dulu sahabat-sahabat nih, biar kita bisa lebih apa ya, lebih ini lagi, lebih jelas lagi ya. Jadi ketika dia baru lahir, wulida radhiyallahu anhu bijilani wa hiya biladu mutafariqatun min wara'i Tabaristan fi sanati ihda wa sab'ina wa arba'i mi'ah. Dilahirkan ya di negeri Jilan ya. Nah itu kota yang terpencil lah, yang terpisah ya, yang berada di Waro'il Tabaris ya, di luar daripada ya, atau di belakang atau di luar ya, Tabaristan ya, di sana pada tahun 471 Hijriah ya, saudara sekalian. Itu kemudian ya, wa kana fi tufuliyatihi yamtani'u min radha'ati fi nahari Ramadan inayatan minallah ya. Jadi ini dulu nih, jadi ketika dia lahir ya, dia tuh tercegah ya, terhalang ya, tidak mau ya, nah, itu untuk menyusui di bulan Ramadan pada siang hari, sahabat sekalian ya. Ini tidak ada tanda ya, tanda-tanda sebagai seorang yang memiliki fadilah lah, keutamaan. Itu merupakan inayah ya, artinya anugerah, petunjuk ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walama tarof ro'a wasaro ila tola bila ilm, nah, dan menjelang tumbuh ya, menuju ya masa ya, menuju dewasa lah ya, nah dari remaja, wasaro dia berjalan ila tola, untuk tolabul ilum, tolabil ulum, menuntut ilmu itu. Banyak waqasada kullu mifdolin alim, menemui setiap ya orang-orang alim yang memiliki keutamaan ya gitu, pada mifdol ya, keutamaan ya. Itu dia. Wa madda yadahu ila fadaili fakana asra min khatwil zolim ya. Dan dia juga mengamalkan ya keutamaan-keutamaan ilmu yang diajarkan, dan langkahnya ya untuk menuntut ilmu itu sangat cepat ya, seperti digambarkan burung merak jantan ya gitu. Watafaqah bi abil wafa Ali bin Aqil, dan dia juga belajar ilmu fikih. Nah ini ilmu fikih ya gitu, banyak nih pada ulama-ulamanya ya gitu, dan ilmu yang lain ya. Nah itu, inilah sahabat-sahabat sekalian, beliau sampailah ke belajar ilmu thariqah yaitu wa khadha ilma thariqah, mengambil ilmu thariqah anil arifi billahi Syekh Abi Khairi Hamad bin Muslim Dabbas. Mudah-mudahan ini dulu ya yang kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, bisa menjadi inspirasi buat kita, semangat untuk kita belajar, bukan hanya belajar ilmu fikih yang udah yang standar, tapi juga belajar ilmu yang berkaitan dengan thariqah atau tasawufan ya. Ya, itu aja dulu, menjelang
saya bikinnya pas mau subuh ini ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Jazakumullah khairan katsiran ya, sudah terus mengikuti channel Kong Yani ya. Semoga Allah membalaskan yang baik ya. Jadi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.